Kenapa aku nggak kuat, kalian nggak pernah ngerasain ada di posisi aku dimana aku selalu bertanggung jawab buat apa yang aku post segala macem. Nama Awkarin selalu memicu pro dan kontra. Tapi, satu hal yang lo nggak bisa pungkiri, perempuan ini adalah sebuah fenomena tersendiri. Separuh eksistensinya hasil dari konstruksi media dan persepsi masyarakat. Dia dicap nakal dan berbahaya untuk anak-anak karena gayanya berekspresi di pinggir batas norma sosial. Dengan lebih dari 1 juta pengikut di Instagram dan YouTube, berkat semua haters yang ia bilang suci, proyek Karin selanjutnya cukup sederhana, meliberalkan pola pikir masyarakat Indonesia, one follower at a time. Girl, bila kau tak pernah buat dosa, silakan hinaku sepuasnya, kalian semua suci, aku penuh dosa. Kami ngobrol bareng Awkarin, menggali sisi asli seorang bintang di belakang layar smartphone. Jadi, siapa sebenarnya Karin Novilda? Karin Novilda or Awkarin? Is it different person? I guess so, karena soalnya yang tahu Karin Novilda ya adalah my inner circle, kayak teman-teman deket aku gitu loh. Jadi kalau Awkarin itu adalah sosok yang orang-orang lihat, maksudnya orang-orang yang nggak close sama aku, orang-orang di, ya pokoknya di luar sana yang mungkin mereka nganggapnya yang bad-badnya gitu loh, yang jelek-jeleknya gitu loh. Ya you know, Indonesian kan ngelihatnya cuma dari luar doang, maksudnya kayak nggak berusaha buat ngenalin dulu baru kayak ngejudge gitu loh. Perempuan muda disorot media dan bisa dibilang di judge oleh banyak orang. Rasanya gimana? Awalnya belum ada yang hate gitu-gitu, masih awal-awal, tapi lama-kelamaan kayak justru itu yang ngebangun kekuatan mental aku. Jadi dari awal-awal orang ada yang nge-hate kecil-kecil, awalnya aku ngedown kan, aduh kenapa nih orang mikir gini tentang aku, sampai akhirnya itu yang jadi tameng aku ke depannya gitu loh. Jadi kayak ya aku makin kuat dengan omongan-omongan mereka kayak gitu, ya udah mereka mau ngomong apa terserah mereka. Apakah Awkarin cuma sebuah personality di sosial media? Apakah dia yang nge-share foto-foto di Instagram atau apapun yang gue share di YouTube itu tuh sebenarnya cara gue berekspresi gimana, gue tuh pengen nunjukin ke orang-orang kalau ya gue bebas buat nunjukin apa yang gue mau. Dan kayak tadinya emang itu untuk diri aku sendiri, tapi lama-kelamaan aku mikir kayak yang dengan power yang aku punya sekarang, aku bisa shift the culture gitu loh. Jadi aku bisa kayak ngubah mindset orang Indonesia jauh lebih baik gitu loh. Bukan berarti kayak aku ngajarin buat mereka buat foto-foto clubbing atau apa, enggak. Cuman maksudnya aku ngajarin mereka buat berekspresi tanpa harus mikirin omongan orang lain. Apakah menurut Karin melanggar hukum dengan kebebasan berbicara ini? Kan kita negara demokrasi, negara bebas bersuara gitu. Kenapa nggak boleh bersuara gitu loh di sini gitu loh. Ya jadi sebenarnya yang dimaksudkan bebas bersuara di sini tuh apa gitu loh. Harus mengikuti apa yang pemerintah keluarkan gitu. Itu namanya nggak bebas bersuara. Kalau emang selama masih aman di bawah hukum, ya kenapa enggak gitu loh. Apakah sekarang jumlah pengikut Awkarin ini menjadi tanggung jawab untuk Awkarin untuk menjaga omongan? Ya jelas sih. Gimana caranya aku tetap berekspresi tapi aku membawa dampak positif ke masyarakat dan ke orang-orang yang follow aku gitu loh. Jadi kayak itu sebenarnya 1 juta followers itu jadi kayak suatu tanggung jawab aku, gimana caranya aku nggak ngeluarin sesuatu yang berdampak buruk bagi mereka gitu loh. Banyak media-media yang mengatakan bahwa Awkarin adalah contoh buruk untuk anak-anak wanita di Indonesia. Ya media kebanyakan ya salah. Mereka tuh nge-feed, mereka tuh ngasih makan masyarakat apa yang mereka mau lihat gitu loh. Sebenarnya yang aku ajarin di sini adalah gimana caranya perempuan-perempuan di Indonesia ya mereka bisa bebas berekspresi gitu loh, nggak kalah dengan kaum Adam dan nggak, ya mereka kebanyakan di Indonesia kan orang-orang nggak berekspresi karena ya perempuan-perempuannya pikirannya seperti itu. Jadi kayak kalau misalnya pakai baju kebuka dikit aja terus kayak perempuan-perempuan lain langsung ngomong kayak
iya apaan sih cewek gini jelek banget gini. Sebenarnya di sini aku ngajarin mereka buat kayak saling support satu sama lain, bukan saling membenci satu sama lain. Banyak yang mengkritik figur Awkarin dari kalangan yang lebih tua. Ya mereka nggak bisa nyamain apa yang mereka punya di zaman mereka dengan apa yang kita punya di zaman kita gitu loh. Dengan adanya sosial media sekarang kan orang bebas nerima informasi dari mana aja gitu loh. Zaman mereka kan mereka cuma tahu dari surat kabar segala macam. Jadi ya kalau misalnya mereka merasa terganggu anak mereka dapat konten-konten seperti itu, ya caranya dengan mereka yang membatasi anak mereka gitu loh, bukan dengan menyalahkan figurnya gitu loh. Menurut Karin tentang stigma perempuan yang harus memakai hijab di Indonesia, apakah itu standar yang untuk menjadi cewek baik? Indonesia itu bukan negara Islam, jadi ya itu bukan jadi suatu standar buat menjadi perempuan baik, karena kembali ke diri masing-masing. Apa sih perempuan baik itu? Kalau menurut aku perempuan baik adalah ya perempuan yang nggak menurunkan derajatnya sebagai wanita, sebagai perempuan yang nggak menjual dirinya gitu loh, itu perempuan baik. Terlepas dari itu ya hidup dia terserah mereka kayak apakah perempuan merokok itu perempuan yang baik gitu-gitu segala macam. Ya kalau di pandangan aku ya terserah mereka itu. Apakah pesan Karin untuk anak-anak muda di Indonesia? Kayak just be yourself. Kalau emang lo seneng lakuin apa yang lo lakuin, ya kayak lo cuma hidup sekali gitu loh. Kita nggak tahu kita mati kapan gitu. Jadi kalau emang masih bisa sekarang ya kenapa enggak? Jangan takut buat berekspresi gitu loh. Karena yang penting adalah bukan omongan orang tapi kebahagiaan diri sendiri. Ya, percuma kaya tapi nggak bahagia gitu loh. Punya keluarga lengkap segala macam tapi kayak nggak bahagia mau gimana gitu loh. Yang mahal adalah kebahagiaan, bukan omongan orang gitu. Omongan orang nggak ngehidupin kita.